Halo Big Mothers, kali ini kita sudah sampai di penghujung episode, alias 2 episode lagi sampai series Big Moth ini berakhir di episode 16 besok. Jadi tanpa berlama-lama lagi, karena saya juga sudah sangat gak sabar untuk membahas episode kali ini yang gak kalah greget dari episode-episode sebelumnya. Jadi yuk langsung aja kita gaskan ke alur filmnya. Dan ini dia Big Moth episode 15. Episode 15 dimulai saat Chang Ho sedang menghadiri pemakaman tetua Kang, di mana saat itu Chang Ho yang mengancam wali kota Choi akan membuka kedoknya pun terdengar oleh Hyun Jo. Hyun Jo lantas meminta penjelasannya kepada wali kota Choi karena Chang Ho menyebut nama Sung Hyun di depan matanya. Namun wali kota Choi dengan segala drama gatelnya pun bisa sedikit meredam kecurigaan Hyun Jo. 어르신 먼저 다 보내고. Lalu kita beralih kepada Gong Ji-hoon, di mana saat ini dia sedang memanggil seorang pengacara, yaitu pengacara dari tetua Kang. Ternyata Gong Ji-hoon memanggil pengacara tetua Kang karena penasaran dengan isi surat warisan yang ditulisnya. Ternyata isi surat warisan tersebut berbunyi seluruh cucu atau dulur-dulur tetua Kang mendapatkan warisan yang sama setiap orangnya, yang artinya pembagian adil di antara mereka semua. Namun Gong Ji-hoon tidak terima jika warisan tetua Kang dibagi rata alias adil, karena dia merasa memiliki andil yang begitu besar dalam kehidupan tetua Kang. Gong Ji-hoon pun meminta pengacaranya itu untuk sedikit mengedit bagian warisan untuknya di surat wasiat tersebut. Namun pengacara tetua Kang menolak kecurangan itu dan tidak akan mengganti isi wasiat tetua Kang walaupun Gong Ji-hoon mengancamnya. 제 양심상 그럴 생각은 추워도 고칠 방법이 없습니다. 파이팅. 똥칠할 때까지 청렴결. Dan di saat Gong Ji-hoon akan meninggalkan acara pemakaman tetua Kang, tiba-tiba ada mobil yang menghalangi Gong Ji-hoon untuk pergi dari sana dan hampir menabrak Gong Ji-hoon. Rupa-rupanya orang tersebut adalah Chang Ho dan beberapa anak buahnya. Ternyata Chang Ho ingin memberitahukan bahwasanya tetua Kang bukan tewas karena serangan jantung seperti yang diberitakan. Namun Gong Ji-hoon yang sudah tidak ingin meneruskan kerja sama mereka pun menghiraukan perkataan Chang Ho dan malah mencemoohnya. 회장, 심장마비로 죽은 거 아니야? 뚜껑 열고 회장님한테 여쭤볼까? Chang Ho lantas memberitahukan kepada Gong Ji-hoon bahwa dia juga tidak akan membantunya sedikit pun setelah Gong Ji-hoon mengetahui isi surat warisan dari tetua Kang. Entah apa maksud Chang Ho tersebut, karena Gong Ji-hoon sendiri sudah melihat isi surat warisan tetua Kang yang dibagi adil dan rata kepada setiap orang. 그럴 일 절대 없으니까 너나 나나 제가. Singkat cerita, akhirnya pembacaan isi surat wasiat tetua Kang pun diumumkan. Namun ternyata pengacara tetua Kang bukanlah pengacara yang Gong Ji-hoon temui waktu lalu. Asisten tetua Kang berdalih bahwa tetua Kang telah menunjuk pengacara baru 1 minggu sebelum ia meninggal dan mengganti isi surat wasiat tersebut. 돌아가시기 일주일 전에 회장님께서 위원장을 변호사가 아니라 저 사람이 법률 대리인이라. Dan alangkah terkejutnya mereka semua setelah isi surat wasiat tersebut dibacakan. Ternyata hampir seluruh benda dan properti yang dimiliki oleh tetua Kang dilimpahkan kepada Hyun Jo dan wali kota Choi. Ternyata inilah maksud dari Chang Ho kepada Gong Ji-hoon waktu lalu. Tanpa disadari, ternyata Chang Ho dan yang lainnya sudah mengawasi pembagian warisan tetua Kang tersebut. Dan ternyata Chang Ho sudah memprediksi bahwa Choi Do-ha telah merubah isi surat wasiat tetua Kang. Namun saat mereka sedang memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan wali kota Choi setelah ia mendapatkan warisan yang begitu melimpah, tiba-tiba Mi-ho pun meminta izin untuk menerima telepon di luar. Ternyata telepon tersebut dari rumah sakit yang melakukan tes darah kepada Mi-ho. Dari percakapan itu terdengar bahwa keadaan Mi-ho kini benar-benar memprihatinkan. Namun belum jelas seberapa memprihatinkankah kondisi Mi-ho saat ini. Yang jelas Mi-ho bahkan menyembunyikan keadaannya tersebut kepada semua orang.
누구 전화인데? 아니야, 내가 그냥 갔다 오면 돼. 관리실 아저씨. 집에 택배가 큰일 났다고. Kembali kepada Gong Ji-hoon yang saat itu sangat stres mengetahui bahwa hampir seluruh warisan tetua Kang dilimpahkan kepada wali kota Choi. Ia pun lantas mencoba menghubungi Chang-ho untuk meminta bantuannya. Namun seperti yang diucapkan Chang-ho waktu lalu, karena Gong Ji-hoon telah mengkhianatinya, maka Chang-ho tidak memperdulikan panggilan Gong Ji-hoon sama sekali. Karena Chang-ho tidak mau menerima telepon darinya, lantas Gong Ji-hoon pun mendatangi kantor Chang-ho untuk meminta bantuannya secara langsung. Bahkan Gong Ji-hoon sampai memohon-mohon dan bersedia bertekuk lutut di hadapan Chang-ho karena dia sangat membutuhkan bantuannya. 우리 저기 조용한 데 가서 내가 혈서쓱 내 무릎은 안 보고 싶어. Tidak tega dengan Gong Ji-hoon, akhirnya Chang-ho pun memberitahukan semuanya kepada Gong Ji-hoon. Dari identitas wali kota Choi yang ternyata adalah Sung Hyun, kematian tetua Kang yang dimanipulasi olehnya, dan juga isi surat warisan yang ia rubah setelah meninggalnya tetua Kang. Lantas Chang-ho pun mengajukan kerjasamanya kembali kepada Gong Ji-hoon jika ia mau mengambil seluruh warisan tersebut dan membongkar seluruh kedok wali kota Choi, maka Gong Ji-hoon harus bisa memenangkan Chang-ho sebagai wali kota Gucheon selanjutnya. 편법 없이 법과 정의만으로도 내가 시장만 되면 또 선거 전이야. 니들이 날 도와. 악물고 반지를 Beralih kepada wali kota Choi alias Sung Hyun yang saat itu masih membohongi Hyunjo dengan semua kata-kata manis dan busuknya. Ternyata wali kota Choi menyadari bahwa Chang-ho akan menjadi ancaman jika ia berhasil menjadi wali kota Gucheon selanjutnya. Maka dari itu, Choi Do-ha alias Sung Hyun memutuskan untuk kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Gucheon untuk bisa menyingkirkan Chang-ho. 국회의원 출마 대신 시장 선거에 나가려고. 자기 하고 싶은 대로 다 해. 그거 지켜달라는 거야. 여하튼 난 따를 거니까. Beralih kepada Miho yang saat itu sedang berada di rumah sakit untuk melakukan ronsen dan pemeriksaan lanjut mengenai kondisinya saat ini. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata Miho harus menerima kenyataan yang begitu pahit bahwa Miho kini mengidap penyakit limfoma. Limfoma adalah sejenis penyakit kanker yang sangat mematikan. Bahkan kanker Miho tersebut kini sudah di stadium 4 akut. Miho pun mau tidak mau harus menerima kenyataan pahit tersebut bahwa usianya kini sudah tidak lama lagi. 급성 림프종 말기예요. 단단히 마음의 준비를 하시는 게 좋은 것 같아요. 항암 치료가 필요하니까. Tanpa memberitahukan kondisinya tersebut kepada siapapun, lantas Miho ikut merayakan keberhasilan Chang-ho menjadi peringkat 3 teratas sebagai kandidat wali kota Gucheon. Sambil menahan kesedihannya, Miho mulai memandangi wajah orang-orang tercinta yang ada di hidupnya. Dari suaminya Chang-ho, ayahnya, dan semua sahabat-sahabat Chang-ho yang ada di sana. Momen-momen terakhir ini dikenang Miho karena dia tahu bahwa hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Sepertinya Miho tidak ingin ada penyesalan jika sewaktu-waktu ia harus meninggalkan mereka semua. Bahkan untuk menutupi kesedihannya, Miho lantas mengajak Chang-ho untuk berkeliling pantai di malam hari. Namun Miho tetap kekeh tidak memberitahukan kondisinya tersebut kepada Chang-ho. Ternyata yang mengejutkan, Miho rupa-rupanya mengetahui bahwa Chang-ho kini adalah Big Mouse menggantikan Nopak yang sudah tiada. Namun Miho tidak melarangnya. Malah Miho mengatakan bahwa Chang-ho harus bisa menjadi Big Mouse yang baik. Sepertinya ini adalah wasiat terakhir untuk Chang-ho. 착하고 정의로운 빅마우스. 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들. 좋은 빅마우스가 됐으면 좋겠어. Tanpa mengetahui keadaan istrinya Miho saat ini, mereka berdua pun menghabiskan malam yang sunyi sepi dengan sangat gembira. 하나, 둘, 셋. 결혼하게요.
그럼 우리 텔레파시 게임 할까? 그래, 괜찮아? Beralih kepada Gong Ji-hoon yang kala itu mendatangi rapat yang sedang diadakan oleh wali kota Choi. Ternyata saat itu Gong Ji-hoon sudah dikhianati oleh seluruh anak buahnya, termasuk para tahanan VIP. Walaupun Gong Ji-hoon sudah memberitahukan identitas asli dari Choi Do-ha kepada semua orang, ternyata mereka semua tetap memihak kepada wali kota Choi karena takut jabatannya akan dicopot jika tidak memihaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Hyun-jo yang ternyata sudah mengetahui identitas asli dari suaminya Choi Do-ha, yaitu Sung Hyun, namun ia tetap memihaknya. Rupa-rupanya Choi Do-ha sudah memberitahukan kebenaran tersebut secara langsung kepada Hyun-jo, namun dengan versi yang berbeda. Rupa-rupanya wali kota Choi sedikit memberi bumbu-bumbu kesedihan di balik identitasnya tersebut dengan mengatakan bahwa tetua Kang juga mengetahui identitas aslinya sebagai Sung Hyun. Maka dari itu, tetua Kang memberikan hampir seluruh warisannya kepada Choi Do-ha. 네가 없어질까봐 무서웠어. Gong Ji-hoon yang sudah sangat murka pun sudah tak peduli lagi jika harus melepaskan semua kekuasaan dan jabatannya, bahkan jika semua orang mengkhianatinya sekalipun, karena tujuan Gong Ji-hoon saat ini hanya untuk membuka kebusukan dari wali kota Choi alias Sung Hyun. 내가 어떻게 미친놈처럼 날뛰는지 벼랑 끝에서 한심한 짝이 없는 새끼들이. Setelah tidak tahu harus berbuat apa lagi, lantas Gong Ji-hoon menghampiri Chang-ho untuk memberikan sesuatu kepadanya berupa flash disk sebagai bentuk kerjasamanya untuk menjatuhkan wali kota Choi. Namun belum diketahui apakah isi flash disk tersebut. 배신이 아니라 능력 부족이니까 이걸로 내 역할은 다 했다고 생각해? Namun tiba-tiba Chang-ho lantas menanyakan kepada Gong Ji-hoon apakah tetua Kang mempunyai keluarga atau tidak yang mungkin bisa mengambil alih seluruh warisan yang sudah didapatkan oleh wali kota Choi Do-ha. Gong Ji-hoon pun teringat bahwa tetua Kang sebenarnya mempunyai seorang putra kandung yang sah, namun putranya tersebut dibuang oleh tetua Kang dan kini berada di luar negeri. Ternyata alasan tetua Kang membuang putranya tersebut karena dia adalah seorang pembunuh berantai alias psikopat. 지금 어딨는데? 미국 텍사스 쪽. 그냥 악마라고 보면 돼. 오죽하면 하나밖에 없는 혈액을 끊어버렸을지. 내가 당장 죽게 생겼는데. Setelah mengetahui bahwa semua warisan yang sudah diambil oleh wali kota Choi Do-ha bisa diambil alih oleh putra kandung tetua Kang, lantas ia pun memerintahkan jaksa Jungrak untuk mencarinya di luar negeri. Lantas jaksa Jungrak pun heran, kenapa putra tetua Kang tidak diadili meskipun dia seorang psikopat yang telah merenggut banyak sekali nyawa. Ternyata posisi anak tetua Kang telah digantikan oleh seseorang, di mana orang tersebut menggantikan putra tetua Kang di dalam penjara sebagai psikopat. Namun entah siapa orang itu tidak disebutkan. 대한민국이 떠들썩했을 텐데 요새 사람 보면 내가 모를 리가 없어. 새끼 대신 딴 놈이 깜빡 났어. Beralih kepada Miho yang saat itu sedang menjenguk si psikopat botak di rumah sakit bersama para saudaranya. Ternyata psikopat Kwang Hyun saat ini sedang kritis dan dipastikan hidupnya akan sebentar lagi. Namun di saat-saat kritisnya, psikopat Kwang Hyun bahkan yang ia pedulikan hanyalah kabar ibunya. Lantas Miho pun berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa ibunya sudah baik-baik saja agar Kwang Hyun bisa lebih tenang. Dan setelah mendengar kabar ibunya tersebut, akhirnya si psikopat Kwang Hyun pun tewas dengan keadaan bahagia. 뭐예요? 이제 걱정 같은 거 안 해도 돼요. Setelah Kwang Hyun meninggal, adiknya lantas memberitahukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu ternyata selama ini Kwang Hyun bukanlah seorang psikopat. Ternyata selama ini dia hanya menggantikan posisi seorang psikopat kaya raya di dalam penjara. Kwang Hyun bersedia melakukan semua itu karena dijanjikan seluruh pengobatan ibunya hingga sembuh akan dibiayai oleh keluarga psikopat yang asli. Namun ternyata semua itu hanyalah omong kosong.
Dan di sini kita mengetahui bahwa orang yang menggantikan posisi putra tetua Kang selama ini di dalam penjara adalah Kwang Hyun. 연쇄살인 거 아니에요? 새끼 대신 딴 놈이 깜빡났어. Singkat cerita, di kantor kejaksaan, saat itu wali kota Choi menemui seorang jaksa yang bernama Jun Suil. Jaksa ini adalah jaksa yang menangani kasus Chang Ho di persidangan episode pertama, di mana saat itu Chang Ho kalah persidangan dalam kasus penipuan kripto yang menimpa banyak warga Gucheon. Ternyata wali kota Choi Do-ha meminta kepadanya untuk bisa membuat Chang Ho mundur dari kandidat calon wali kota Gucheon selanjutnya. Namun entah apa alasan Choi Do-ha meminta bantuan jaksa Jun Suil belum diketahui. Ternyata rencana wali kota Choi memaksa mundur Chang Ho adalah dengan membuat jaksa Jun Suil menebar fitnah, di mana saat itu dia mengatakan bahwa Chang Ho telah menerima bagian suap uang para nasabah kripto sebesar 5 miliar won dengan syarat harus mengalah dalam persidangan waktu lalu. Ada juga fitnah lainnya di mana Chang Ho dikatakan sebagai ketua geng brutal yang telah memanipulasi keberhasilannya menangkap sang Big Mouse di dalam penjara. Namun dengan semua fitnah dan rencana busuk wali kota Choi, Chang Ho bahkan tidak ciut sedikit pun dan akan tetap maju menjadi wali kota Gucheon untuk membongkar semua kebusukan Choi Do-ha alias Sung Hyun. 이거 지게처럼 나갈 수 있겠냐? 무슨 소용이 있어. 이미 똥물 다 뒤집어 썼는데. 죽이라든 밥이 되든 부딪혀봐야죠. Keesokan harinya, Chang Ho pun sudah membulatkan tekadnya untuk pergi ke acara debat pemilihan wali kota Gucheon tanpa Miho. Ternyata tanpa diketahui Chang Ho, Miho dan Jerry diam-diam menyelidiki sebuah peternakan ikan, di mana peternakan ini berada di atas proyek NF9 milik tetua Kang. Dan pemilik peternakan ikan tersebut masih satu organisasi dengan tetua Kang. Miho lantas memutuskan untuk masuk ke dalam peternakan ikan tersebut dengan beberapa orang bawahan Big Mouse dan bos gangster botak. 빈대는 생각하지 마시고 눈앞에 있는 일만 해결하세요. 이번 선거에서 가장 중요한 인물을 Rupa-rupanya Miho ingin membongkar kedok peternakan ikan tersebut yang memungkinkan Chang Ho akan bisa naik menjadi wali kota Gucheon selanjutnya dan sekaligus menjatuhkan wali kota Choi jika berhasil membongkar kedok peternakan ikan tersebut. Sementara Miho membantu Chang Ho dari jauh, Chang Ho pun kini sudah bersiap-siap dan sudah berada di acara debat untuk menentukan suara pemilih dari hasil debat tersebut. Namun Choi Do-ha dengan tawa sinisnya sudah sangat yakin akan bisa menjatuhkan Chang Ho dan memenangkan pemilihan kali ini. Tapi apakah benar Chang Ho sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena benar-benar sudah terpojok, atau malah Chang Ho masih mempunyai kejutan lain yang akan bisa memutarbalikkan keadaannya saat ini dan bisa membongkar kedok busuk dari wali kota Choi? Entahlah, karena episode 15 berakhir di sini. Dan itu dia episode 15 untuk minggu ini. Saya sendiri semakin gak sabar apakah Chang Ho punya kartu andalan lain untuk menghadapi wali kota Choi agar bisa membongkar semua kebusukannya selama ini. Dan apakah Miho benar-benar akan tewas karena penyakitnya. Lalu bagaimanakah ending dari semua ini? Mari kita simak episode terakhir besok di episode 16. Semoga saja nggak